Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surah Az-Zalzalah. Setelah surah Al-Bayyinah, kita masuk ke surah Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita baca Al-Fatihah. Surah ini menjelaskan keadaan menjelang kiamat. Bumi yang menjadi hunian dan harapan manusia menemukan ketenteraman dan kebahagiaan hidup tiba-tiba berguncang dahsyat sehingga mengeluarkan isikan. Seluruh penghuni gelisah dan takut, terutama yang sombong dan menolak berita wahyu. Mereka heran bertanya, apa yang menyebabkan ini semua? Mereka tidak membayangkan bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Mereka masih bersikukuh pada keraguannya akan terjadinya kiamat. Katanya, apakah berita yang disampaikan para rasul akan terjadi? Apakah sesudah itu manusia juga akan dibangkitkan untuk diminta tanggung jawabnya? Suatu hal yang tidak masuk akal. Memang ketentuan Allah tidak perlu ditawarkan kepada akal manusia. Saya bacakan sebagai ketentuan Allah tidak perlu ditawarkan kepada akal manusia. Begitu juga semua makhluk, semua kehendaknya tidak diperlukan persetujuan. Allah yaf'alu ma yurid. Tidak perlu ditawar dengan akal manusia. Tidak perlu minta izin kepada manusia terhadap semua. Secara serentak manusia terbawa arus menuju tempat terkumpul ke mahsyar untuk melihat sendiri amalnya yang dilakukan di dunia, dari yang kecil sampai yang besar, yang baik dan yang nampak dan yang disembunyikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Bila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala beban isinya. Tanda-tanda kiamat yang menggelisahkan ditampilkan gamblang dalam surat ini. Allah dengan kekuasaannya mengguncangkan bumi yang selama ini tenang dan menyenangkan. Demikian hebatnya guncangan itu sehingga menimbulkan kepanikan dan kegelisahan. Apalagi bumi juga mengeluarkan kandungannya. Ini yang peristiwa gempa Aceh, Padang 2004 itu kan dahsyat. 2004 2006 4 2006 ya, yang dulu gempa tsunami Aceh 4 ya, bukan itu kan dahsyat sekali.
Banyak yang bertanya tentang sebab guncangan itu, namun tiada yang dapat menjawab. Kegelisahan lebih dirasakan oleh mereka yang selalu menolak berita wahyu dan mengukur segalanya dengan akal dan ilmunya yang serba terbatas. Bahkan ada yang mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi. Kini kehidupan sudah maju dan bumi telah menjadi tempat tinggal yang menyenangkan. Kalau bumi hancur, seperti yang dikatakan wahyu, maka kejadian itu suatu kemungkinan. Segala peralatan memantau bumi ciptaan manusia tidak berfungsi. Para ahli di bidangnya tidak dapat menjawab. Akhirnya sadar akan kelemahan akalnya dan sadar pula bahwa di balik alam yang tertib ada Sang Maha Pengatur yang jauh lebih berkuasa, yang kehendak dan kebijakannya tidak ada yang menghalangi. Kalau dalam tradisi kepercayaan Hindu itu ada dewa-dewa itu, dewa-dewa penghancur, dewa apa? Siwa, Siwa. Dan itu kalau dalam Islam kan tidak ada terbagi begitu. Allah itu maha rahmat dalam segala. Jadi kalau ada sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebesarannya ini ya bagian dari kebijakan Al-Hakim. Oke. Wa qala al-insanu malaha, manusia bertanya-tanya ada apa ini? Yaumaidin tuhaditsu akhbar. Hari itu bumi menceritakan kepada manusia tentang ihwal. Bi anna rabbaka auhalah. Karena Tuhanmu telah memerintahkan kepada. Dulu waktu kecil dulu saya membayangkan ada suara-suara dari ketika yaumadin tuhaditsu akhbaru. Dan bayangannya itu cerita itu kan cerita oral, cerita lisan atau cerita yang bisa didengar. Ini bumi yang bercerita kepada manusia. Jadi saya mengimajinasikan itu ada suara-suara dari alam atau dari bumi itu yang bercerita. Kenapa terjadi sangat besar. Tapi itu hati itu di situ itu tidak harus kita maknai dengan cerita yang bisa didengar secara lisan. Apa yang dilakukan bumi ketika terjadi goncangan dahsyat itu sudah sebuah cerita. Yaumaidin tuhaditsu akhbar. Bercerita tentang ihwal keadaan ketika bumi berguncang dahsyat. Kegoncangan bumi yang dahsyat dan mendadak membuat penghuninya gelisah dan bertanya apa sebabnya. Ada yang sadar dan mengakui kekuasaan Allah, ada yang makin sesat. Akal yang dijadikan panutan tidak dapat memberi jawaban terhadap kejadian yang sangat menggelisahkan. Yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada berita wahyu dapat menangkap isyarat bumi. Imannya makin kuat dan mendorong kerinduannya kepada perlindungan serta pertolongan Allah yang dijanjikan kepada mereka. Sebagai penghuni bumi mereka juga gelisah, namun hanya sebentar. Iman dan tawakalnya kepada Allah dapat menghalau kegelisahan. Ketika terjadi tsunami, terjadi bumi. Waktu 2006 itu kan apa, berita hoax tsunami di Jogja itu waktu itu kan luar biasa. Saya yang waktu tinggal di daerah itu
dekat apa itu, eh, Mangkubumi itu, Mangkubumi itu. Tinggal di sana sudah 7 tahun, gempa. Nah, saya yang kecil itu masih usia berapa? 5 bulan kali, ya, atau 7 bulan. Itu ikut lari ke atas semua. Tsunami, tsunami, tsunami. Padahal ya, secara logika nggak mungkin jauhnya segitu. Tapi karena apa, termakan isu tsunami, terbiasa itu. Tahun itu. Adapun yang mendustakan berita wahyu sangat gelisah, karena ilmu dan pengalamannya selama ini tidak memberi jawaban yang memuaskan. Hanya karena goncangan bumi terjadi terus-menerus, mereka mulai bertanya-tanya, apakah cerita tentang kiamat yang sering disampaikan Rasul akan terjadi? Yang jelas Allah pencipta alam semesta yang menghendaki dunia. Kehendaknya tidak akan terhalang atau seorang mukmin mempunyai landasan hidup yang kuat. Hatinya tidak galau menghadapi peristiwa kiamat. Ia yakin bahwa itu kehendak Tuhannya dan segala yang dikehendaki olehnya pasti terlaksana. Ya, jadi uh, yauma idin tuhadditsu akhbaruha itu seakan mewakili ceritanya para rasul tentang kejadian kiamat. Dan bumi bercerita tanpa kata. Bumi bercerita tanpa kata. Karena tidak semua cerita itu harus kita dengar berupa kata-kata. Semua peristiwa-peristiwa tindakan yang terjadi di sekitar kita itu menjadi penutur terbaik untuk pengalaman kita. Kaum mukmin karena imannya yang kuat tidak tergoncang hatinya dalam peristiwa dahsyat itu. Mereka percaya bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah yang pasti berlanjut. Kiamat dan segala yang dihadapi dengan sabar dan tawakal bahwa Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang taati dekat dengan. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malah. Hari itu manusia muncul dalam beberapa golongan. Yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahu, untuk diperlihatkan amal perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, yang melakukan kebaikan meski seberat zarah pasti akan melihat. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran, yang melakukan kejahatan meski seberat zarah pasti akan melihat. Manusia dibangkitkan dari kubur. Kebangkitan ini banyak didustakan, sehingga banyak pula yang tidak siap menghadapi. Atau setidaknya kalaupun kita mempercayainya, kepercayaan itu tidak terlalu berdampak. Bahwa kita nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Kepercayaan kita itu nggak terlalu berdampak. Karena yang terpenting dari keimanan itu adalah yang berdampak. Kepercayaan tanpa dampak apa-apa yang tidak laku. Sebaliknya yang meyakini datangnya hari pembalasan akan sangat hati-hati menempuh hidup. Sebelum melakukan perbuatan, ia akan berpikir lama. Apakah perbuatannya itu meringankan beban di akhirat atau memberatkan. Apabila meringankan, ia akan cepat melaksanakan, dan bila memberatkan akan surut dan menjauhi. Pengadilan manusia di hadapan Allah sangat cepat, karena masing-masing orang tahu dan mengakui segala perbuatan.
Mereka dipersilakan melihat sendiri amal. Ternyata tidak ada amal baik yang terlewatkan untuk dibalas, dan tidak ada amal jahat yang lolos dari tanggung jawab pelaku. Sebagai saksi tampilkan anggota tubuhnya yang menyertai hidup sedang mulutnya terkunci rapat. Jadi ilustrasi betapa sangat teliti dan jelinya nanti pengadilan Allah itu. Dulu pernah kita imajinasikan ya, bahwa setiap kita ini ada rekaman dahsyat yang selalu mengiringi kita. Dimanapun kita berpijak, di situ bumi merekam perbuatan kita. Benda-benda di sekitar kita merekam perbuatan. Batu menjadi saksi, kulit-kulit kita menjadi saksi, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari pengadilan. Dua ayat terakhir menegaskan keadilan Allah dan kejelian pengawasan. Seluruh amal manusia terbalas dengan sempurna, yang baik dan yang menimbulkan dosa, yang kecil atau yang besar, yang nyata dilakukan atau yang masih dalam niat. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak melakukan perbuatan baik. Sebagaimana tidak ada alasan untuk melanggar larangan Allah. Manusia yang lemah ini lebih diperhitungkan daripada gunung yang hancur menjadi debu. Bila beramal baik, amal yang dilakukan bertujuan mengabdi pada Allah, menentukan nasibnya saat kiamat dan dalam kehidupan di akhirat selanjutnya. Setiap orang memetik amalnya, baik atau buruk, besar atau kecil. Ada tersirat pesan agar seorang mukmin selalu mawas diri, sehingga tidak ada penderitaan yang menimpanya karena salah pilihan, karena pilihannya yang salah. Dan apabila suatu saat merasa telah berbuat dosa, ia cepat kembali kepada jalan Allah yang benar dan tidak berlanjut dalam perbuatan dosa. Rasul mengingatkan, sangat bahagia orang yang sibuk meniti kesalahan dirinya sehingga tidak ada waktu menghitung kesalahan. Itu nanti saya hasibu qabla untuk hasabukan. Hasibu anfusakum qabla untuk hasab. Hisablah. Nah, muhasabah ya. Muhasabah dalam sehari itu ada dosa apa yang sudah kita lakukan di hari itu, malam harinya syukur ya. Menjelang tidur itu kita sempat muhasabah, syukur-syukur sempat sholat tobat sebelum tidur. Syukur. Meskipun tidak. Jadi, bagus juga kalau mau tidur itu sholatnya sholat istikharah. Sehingga nanti kalau bangun, kita itu dipilihkan pada pilihan yang tapi tidak istiqomah. Saya pun kadang sekali di saat yang amat kritis, di mana bumi tergoncang dan gunung yang kokoh, manusia yang beriman dan beramal soleh tegar menghadapinya. Iman yang memimpin hidupnya dan amal soleh yang menyertai perjalanannya membuat ia lolos dari segala bencana. Ia sangat bahagia menyaksikan amalnya yang ditekuni selama hidup. Sebaliknya yang tidak berbekal iman dan amal akan sangat terpukul menyaksikan catatan amal. Kesengsaraan yang belum menyentuh telah terasa nyeri dan menyengsara. Baru bayangan nanti apa neraka seperti apa sudah terasa di depan mata. Kita tuh kadang sakit itu bukan karena kita telah merasakan sakit, tetapi kita sudah membayangkan rasa sakit sendiri sudah terasa sakit. Bayangan kita tentang terasa sakit itu sudah membuat kita sakit. Apalagi betul-betul kita nanti akan mengalami rasa sakit.
kesengsaraan yang belum menyentuh telah terasa nyeri. Neraka belum terjadi, belum kita belum dimasukkan. Di mahsyar itu masih proses penentuan. Tetapi ketika sudah melihat ternyata di situ amalnya gak cukup, itu sudah terbayang di mana neraka nanti akan dimasuki. Meskipun belum tersentuh api neraka, rasanya sudah sangat terasa bahasa Prof ini telah terasa nyeri dan baik. Yang perlu diperhatikan, bila perintah Allah datang, seluruh makhluk tunduk total. Dalam pengadilan Tuhan, semua amal tersaji dan berjalan dengan sangat cepat. Saya kira itu ya, kita baca surah Zalzalah. Berbeda bedanya, cukup mari kita akhiri dengan baca. Untuk majelis, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.